Tahukah kamu, lahirnya Pancasila adalah hasil perjuangan panjang para pendiri bangsa untuk menyatukan Indonesia yang beragam. Pada 29 Mei 1945, sidang BPUPK digelar untuk membahas dasar negara Indonesia. Banyak tokoh menyampaikan pendapat, termasuk Soekarno, Muhammad Yamin, dan Supomo. The Pancasila. Panca means five, Sila means principle. The Pancasila, the five guiding principles of our national life. Pada 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan gagasan 5 dasar negara yang disebutnya Pancasila. Gagasan ini menjadi pondasi awal bagi dasar negara kita. Rakyat Indonesia atau dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya putusan wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Kemudian, lahirlah Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 sebagai hasil kompromi antara berbagai golongan demi mencapai kesepakatan bersama. Akhirnya, pada 18 Agustus 1945, PPKI menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Sejak saat itu, Pancasila menjadi pedoman hidup bangsa. Saya Melvia, saya akan menjelaskan tentang penataran P4. Ada yang tahu nggak apa itu P4? P4 adalah pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila. Artinya adalah program pelatihan intensif yang wajib diikuti oleh seluruh masyarakat mulai dari tahun 1978. Biasanya sih disebut sebagai Eka Prasetya Pancakarsa. Eka Prasetya Pancakarsa adalah janji atau tekad yang bulat untuk melaksanakan 5 kehendak dalam kelima sila Pancasila atau pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila. Kak, jadi apa tujuan penataran P4? Jadi tujuannya adalah untuk menyeragamkan pemahaman mengenai ideologi negara dan menciptakan stabilitas nasional. Karena Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi setiap organisasi di Indonesia. Nah, pelaksanaannya gimana sih? Nah, metode pelaksanaan P4 biasanya dilakukan melalui ceramah, rapat formal, biasanya memakan waktu berhari-hari, maksimal 45 jam. Jadi isi dari materi P4 apa aja ya? Jadi isi dari materi P4 adalah berisikan tentang 35 butir Pancasila yang diubah menjadi 45 butir Pancasila yang harus dihafalkan dan diterapkan secara normatif dalam kehidupan bernegara. P5 adalah program kurikuler dalam kurikulum Merdeka yang dirancang untuk memperkuat karakter siswa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila melalui pendekatan proyek. Selanjutnya, P5 atau program profil Pancasila adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan bergotong royong, mandiri, serta kreatif. Nah, tujuan dari P5 adalah untuk membentuk pelajar Indonesia yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila untuk menghadapi tantangan global. Nah, jadi metode pembelajaran P5 berbasis proyek bukan hanya belajar di dalam kelas secara teori, melainkan terjun langsung menangani isu-isu nyata seperti perubahan iklim, kewirausahaan, demokrasi di sekolah. Jadi dulu P4 itu program pemerintah. Ya dulu itu ada lembaganya namanya BP7 yang mensosialisasikan memberikan pelatihan-pelatihan tentang P4 dan kemudian juga menerapkannya di sekolah-sekolah, di kampus-kampus ya. Tujuannya adalah supaya masyarakat Indonesia ini sadar tentang Pancasila, bisa menerapkan nilai-nilai apa yang terkandung di dalam Pancasila. Jadi intinya memang supaya orang Indonesia ini menjadi orang-orang yang Pancasilais, bisa hidup rukun, gotong royong, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, hidup harmonis gitu, punya rasa patriotisme gitu. Terus kalau boleh saya tahu Pak, manfaat Pancasila menurut Bapak, manfaat P4 menurut Bapak apa Pak? Ya, kalau pada masa itu yang kami rasakan bagus memang, artinya memang karena waktu itu masih
semua sekolah, semua kampus itu mendapatkan pendidikan P4. Hanya ya pada waktu itu memang sebagian besar kampus masyarakat sekolah itu memang mendapatkan manfaatnya lah. Jadi mereka itu sadar tentang pemahaman Pancasila. Dihayati loh, namanya penghayatan itu. Dihayati itu adalah filosofi di dalam diri dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. 1-5 itu benar-benar diamalkan di kehidupan sehari-hari ya kan Pak, contohnya semacam Kayaknya harapannya begitu. Tapi barangkali kalau disurvei ya itu nggak tahu juga. Ya, tapi sekarang kan nggak ada ya programnya ya. Jadi kayaknya memang kalau kita lihat dengan penerapan P4 itu kayaknya sosialisasi mengenai Pancasila lebih baik. Pendapat Bapak penghapusan pendidikan pemerintah. Sebenarnya menurut Bapak penghapusan ya, adanya PP 7, adanya Kesbang 1 ini memang tidak lagi seperti itu. Ada plus minusnya tuh Bapak. Ya, Bapak ini kan nggak hitam putih. PPKN ini guru dia mengajak siswa tidak lagi kemerangkan baik mengajak siswa memberikan pendapat. Itu kalau Bapak lihat PPKN sekarang itu lebih demokratis. Kalau P4 nggak, Bapak ngajarkan ini ya ini bentuknya. Jadi PPKN itu sisi positifnya, sisi negatifnya, ya, sisi kurangnya lah. Sisi kurangnya kurang, dia tidak kuat. Ya harusnya dikurung mereka betul-betul mengimbangi kekurangan dari mereka. Jadi ada penguatan karakter di pengalaman di itu dia kalau mau meningkatkan kayak P4 ini nggak boleh menurut Bapak ya, kalau itu nggak boleh kita pandang hitam putih kan itu kan terus ganti apa kira-kira kelebihan P4 itu kita kuatkan di PPKN mungkin dengan peningkatan disiplin gitu Pak. Lalu Pak, bagaimana pendapat Bapak dengan penataran P4 dengan pilihan PPKN juga diganti. Dulu Bapak juga ada PPKP. Jadi jangan salah ya, salah sebenarnya. Jadi dulu ada namanya Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Sekarang namanya PPKN. Tetap ada, cuma dulu ada P4 sekarang diganti jadi MPLS. Jadi bukan berarti dulu waktu Bapak sekolah namanya P4 ya, P4 itu kayak MPLS. Jadi waktu Bapak masuk SMP ini MPLS itu ada namanya P4. Jadi Bapak masuk SMA, MPLS-nya namanya P4. Jadi Bapak masuk kuliah, ada di seluruh Indonesia. Jadi jangan dibilang P4 dikasih PPKN, enggak. Dulu namanya PMP, Pendidikan Moral Pancasila, diganti dengan Pendidikan Pancasila dan Warnanya. Enggak lagi P4-nya, makanya kalau ada tadi maunya di MPLS, dimasukkanlah semacam P4 tadi. Kemudian meningkatkan dengan peningkatan karakter, peningkatan disiplin, bagaimana implementasi itu mungkin Pancasila. Saya boleh saja dibuka namanya P4 atau namanya apa di PPKN harus dikuatkan ya, dengan peningkatan karakter PPKN kebetulan Pak ya. Nah, menurut Bapak apa beda pembelajaran P4 dengan pembelajaran P5? Kalau pembelajaran P4 itu dia hanya pengamalan betul-betul Pancasila saja. Itu namanya dulu, ada apa gitu ya. Kalau dia P5 ya kan sudah biasa, jadi dia project. Nah, jadi anak-anak itu kalau ilmu P4 kita dengarkan ya kan semuanya. Kalau ini nggak project, jadi projectnya itu menguatkan profil. Kalau sekarang dibuat jadi profil pelajar Pancasila. Kalau sekarang diubah jadi profil, jadi dia mau inovasi, ada kolaborasi, ide kritis. Kalau Bapak kalau memang gennya Gen Z lingkungannya sudah kuat. Beda dengan zaman Bapak yang memang harus tentara, sekarang harus begitu. Kalau nanti mau presentasi Bapak pikir tidak perlu dibenturkan apa kelebihan dari P4, apa kekurangan dari P5. Nah itu kelebihan itu semua presentasi yang bukan saya yang menjelaskan
bukan saling membenturkan, bukan saling menaik kelemahan, tapi bagaimana mencari kelebihan dan memenuhi permintaan yang primatin dan pemerintah. Jadi, perbedaan antara P4 dan P5 itu adalah kalau di P4 itu adalah interaksi pemerintah fokusnya untuk kepatuhan, ideologis, dan hafalan butiran-butiran Pancasila. Sedangkan P5 itu berpusat pada siswa fokusnya untuk pengembangan karakter dan keterampilan untuk membentuk sifat kependidikan, karakter yang kontekstual dan eksploratif. Dari sejarah lahirnya Pancasila, kita belajar tentang semangat persatuan dan musyawarah. Para pendiri bangsa rela berkorban demi kepentingan bersama, bukan kelompoknya sendiri. Sebagai generasi muda, tugas kita adalah menjaga semangat itu tetap hidup. Mari terus menghargai perbedaan, menjaga persatuan, dan menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari.